Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mutiara. Perkenalkan, nama saya Novita Kailandini, kelas 74. Hari ini saya akan mempresentasikan IPA bab 6 yang berjudul Ekologi dan Keberagaman Hayati Indonesia. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? 1. Lingkungan makhluk hidup. Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Itu dapat dikategorikan sebagai lingkungan tanah atau lingkungan air. 2. Lingkungan abiotik. Jenis hewan yang menghuni suatu tempat bergantung pada tanaman, sangat sensitif terhadap kondisi tanah, kualitas air dan udara yang tersedia. Jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu sangat tergantung pada faktor tak hidup. 3. Lingkungan biotik. Kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik, seperti tumbuhan, hewan, atau organisme lainnya. Interaksi antar organisme ini mungkin bermanfaat atau bahkan merugikan organisme itu sendiri. Dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Akibat dari perbuatan manusia ini banyak dihasilkan populasi yang merusak lingkungan. B. Bagaimana interaksi antar komponen penyusun suatu ekosistem? 1. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi hubungan interaksi saling ketergantungan antar komponen-komponen di dalamnya, baik yang berupa makhluk hidup maupun yang tak hidup. Ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tak hidup di dalam suatu ekosistem disebut ekologi. 2. Aliran energi. Setiap makhluk hidup memerlukan energi untuk melakukan sebagai aktivitas kehidupan. Adapun tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Energi dari cahaya matahari diubah oleh tumbuhan menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makanan dan dimakan. 3. Daur biokimia. Air merupakan salah satu senyawa yang dimiliki siklus atau daur. Di alam, unsur-unsur kimia beredar melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Air merupakan zat yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Siklus lainnya yang sering kita temukan di dalam adalah siklus oksigen dan karbon. Pada dasarnya, siklus materi akan berputar dari makhluk hidup ke lingkungan dan kembali lagi ke makhluk hidup, seperti nitrogen yang disajikan. Nitrogen bebas dari udara masuk ke tanah melalui proses fiksasi oleh bakteri tertentu, misalnya bakteri yang hidup di akar tanaman kacang. 4. Interaksi antar komponen ekosistem. Ekosistem tersusun atas komponen biotik dan abiotik. Kedua makhluk yang terlibat contohnya adalah persaingan antar tumbuhan mendapatkan cahaya matahari, nutrisi, dan air. Predasi mengacu pada hubungan yang menguntungkan terhadap suatu pihak, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Predasi merupakan makhluk interaksi antar makhluk hidup yang memangsa makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah burung yang memangsa belalang. Herbivori merupakan interaksi melibatkan antara herbivora dan produsen. Salah satu pihak akan dirugikan atau diuntungkan dalam interaksi herbivora ini. Contohnya adalah belalang yang memakan rumput. Simbiosis dalam ruang lingkup ini mempelajari mengenai hubungan erat antar populasi yang menempati habitat yang sama. C. Apa perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan belahan dunia lainnya? Indonesia merupakan hayati tertinggi di dunia. Banyak makhluk hidup di Indonesia yang tidak ditemukan di belahan dunia lainnya. 1. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Indonesia memiliki banyak bioma seperti bioma hutan hujan, tropis, savana, pantai, dan padang rumput. Hutan hujan tropis di Indonesia terkenal dengan memiliki tumbuhan endemik khas Indonesia. Wales membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi 2 wilayah, yaitu fauna wilayah barat dan fauna wilayah timur. Adapun Weber membagi persebaran fauna di Indonesia menjadi 3 wilayah, yaitu fauna di wilayah barat, peralihan, dan timur. 2. Ancaman keberagaman hayati Indonesia. Banyak flora dan fauna Indonesia yang terancam eksistensi yang akibat kegiatan manusia dan bencana alam, seperti
kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan. D. Bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem? 1. Pertanian dan produsen pangan. Salah satu kegiatan manusia yang telah dilakukan selama ribuan tahun adalah bercocok tanam dan menyediakan kebutuhan pangan. Pertanian monokultur menyebabkan turunnya keanekaragaman hayati. Banyak tumbuhan yang disingkirkan dan digantikan oleh suatu jenis tumbuhan tertentu. 2. Kerusakan habitat. Perkebunan bukanlah habitat alami. Dampak banyak jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah akibat kehilangan habitatnya. 3. Populasi. Populasi adalah zat-zat beracun dalam lingkungan seperti mengganggu keseimbangan lingkungan alamiah. Dampak dan polusi menyebabkan banyak peristiwa di dunia, misalnya hujan asam dan pemanasan global. 4. Konservasi. Kegiatan manusia dapat memperlambat kepunahan organisme adalah dengan melalui kegiatan konservasi. Beberapa kegiatan konservasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah menggunakan energi alternatif, daur ulang sampah, pengolahan limbah, dan penghijauan. E. Mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati? 1. Manfaat konservasi. Konservasi adalah pengolahan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjaga keseimbangan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. 2. Metode konservasi. Metode konservasi adalah supaya pelestarian keanekaragaman hayati, baik berupa flora dan fauna, yang dilakukan habitat asli spesies tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.